Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya, orang tua kami, bapak ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah dengan melafadzkan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, bapak ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini kita akan mengkaji tentang babu ikramu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang memuliakan ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ahlul bait? Yaitu keluarga Nabi. Kita kalau baca selawat kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Apa artinya ali di sini? Yaitu keluarga Nabi. Dan selawat yang afdal itu sampai keluarga Nabi, apa ibu? Enggak cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi ditambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang lebih afdal. Kalau cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh enggak Ustaz? Boleh apa ibu? Cuman itu namanya selawat buntung. Kalau ingin sempurna maka sampaikan kepada keluarga Nabi. Kemudian siapa yang dimaksud dengan ahlul bait, keluarga Nabi? Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu keluarganya Ali, keluarganya Aqil, Ja'far dan juga Abbas beserta istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim, ada 3 tabi'in namanya Yazid bin Hayyan, kemudian Husain bin Sabrah, yang ketiga Amru bin Muslim, mendatangin sahabat Nabi namanya Zaid bin Arqam. Ketika sudah bertemu, maka Husain bin Sabrah ini berkata, apa kata Husain? Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Wahai Zaid, engkau ini sungguh mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa bentuk kebaikan yang didapatkan oleh Zaid bin Arqam? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu nikmat yang paling besar diantaranya ketika melihat Nabi. Orang kalau melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, itu beda dengan orang yang tidak bertemu dengan Nabi. Apa sebabnya? Orang yang bertemu dengan Nabi itu pasti orang baik kebanyakan. Walaupun ada yang nggak mendapatkan kebaikan, ada juga Pak Ibu. Tapi yang sahabat itu betul-betul baik. Apa sebabnya? Mereka ketika melihat Nabi itu mendapatkan nur nubuwat, cahaya kenabian. Maka sahabat-sahabat itu luar biasa. Kemudian wasami tahadisahu, engkau mendengarkan hadis Nabi. Wa ghazawta ma'ahu, engkau berperang bersama Nabi. Wa sholaita khalfahu, dan engkau sholat di belakang Nabi. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran, sungguh engkau ni Zaid mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikannya? Bisa melihat Nabi, berperang bersama Nabi, mendengarkan hadisnya, dan sholat di belakang Nabi. Itu bentuk kebaikan sahabat. Kalau kita kapan mendapatkan kebaikan? Ya ketika punya anak yang soleha, punya rezeki nggak banyak, yang penting cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli pesawat, tak usah banyak-banyak apa ibu, yang penting cukup. Itu keren apa ibu. Kalau jamaah tabligh, apa kebaikannya? Bisa keluar, itu luar biasa. Ketika keluar 3 hari sampai 4 hari itu, kalau ada amalannya dahsyat apa ibu. Saya tak sanggup apa ibu. Iya, saya ceramah tabligh akbar berani saya Pak Ibu, ceramah di masjid musola, ceramah anak saya berani. Tapi ngetok rumah orang, tok assalamualaikum, ayo Pak sholat, tak berani saya Pak Ibu. Tapi jamaah tabligh itu keren, berani ngetok rumah orang ngajak sholat. Itu bentuk kebaikan yang luar biasa. Sanggup meninggalkan keluarga, sanggup meninggalkan anak, subhanallah, kerjaan ditinggalkan demi apa? Demi dakwah. Itu bentuk kebaikan yang luar biasa.
Tapi ada kebaikan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Apa kebaikan kita dapatkan ketika besok 14 Februari kita dapat pemimpin yang soleh? Wah, itu kebaikan luar biasa Bapak Ibu. Ya enggak Pak? Pemimpin itu kan tergantung sama rakyatnya. Kalau rakyatnya tukang korupsi, maka dapat pemimpin yang korupsi. Kalau rakyatnya tukang joget-joget, maka yang dipilih pemimpin. Ya enggak Pak Ibu? Kalau Bapak Ibu rajin sholat, cari pemimpin yang bisa. Betul enggak Pak Ibu? Mohon maaf, itu kebaikan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal, apa kata beliau? Seandainya aku punya doa yang mustajab, apa yang diminta oleh Imam Ahmad bin Hambal, maka aku minta pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Apa sebabnya? Punya istri cuma buat dirinya sendiri, punya anak cuma untuk kita. Tapi kalau punya pemimpin yang soleh, itu bermanfaat buat banyak orang Pak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, milih itu nggak cuma sekedar milih. Kalau kita milih pemimpin yang baik, kemudian dia jadi pemimpin, besok dia tutup tempat karaokean, dia tutup tempat kemaksiatan, dia buka tempat-tempat masjid, apa pokoknya yang bermanfaat, kebaikan yang dia putuskan, maka karena kita milih, kita pun juga dapat pahala Pak Ibu. Tapi kalau milih pemimpin yang salah, milihnya kenapa? Wani piro, udah jelas salah, dia pilih juga, akhirnya jadi dia pemimpin. Nanti setiap kebijakan-kebijakan yang merugikan, menyengsarakan, menzalimi rakyat, maka yang milih pun juga terkena dosanya. Berapa tahun? 5 tahun Bapak Ibu. Itu kalau selesai 5 tahun. Kalau dia tambah periode kedua, oh makin panjang Bapak Ibu. Kalau selesai periode kedua, kalau dia lanjutkan anak cucunya, oh. Kan iya Pak ya. Maka hati-hati, jangan sampai karena duit langsung kita pilih la ilaha illallah. Tapi ada yang protes, Ustadz kita kalau nerima suap kan nggak berdosa Pak Ustadz. Betul nggak berdosa Pak Ibu, cuma langsung masuk neraka dia. Kan ya saya ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang nyogok dan disogok masuk nggak pakai berdosa dia Pak Ibu, langsung dia. Maka selagi bisa hindarilah Pak Ibu. Maka berdoa mudah-mudahan dapat kebaikan yang luar biasa. Apa bentuk kebaikannya? Mendapatkan pemimpin yang soleh. Jadi yang soleh yang mana Ustadz? Pandai-pandai lah Pak Ibu. Masa saya sebutkan juga hancur nanti. Ya Pak ya, dah. Jadi sahabat itu bentuk kebaikannya apa? Bertemu dengan Nabi, mendengarkan hadis Nabi, berperang bersama Nabi. Akhirnya kata Husain bin Sabrah, wahai Zaid bin Arqam, coba engkau sampaikan kepada kami hadis-hadis Nabi yang masih engkau ingat. Lalu apa jawaban Zaid bin Arqam? Wahai Yazid bin Hayyan, kemudian Husain bin Sabrah dan juga Amr bin Muslim, aku ini dah tua, tak semua nginget apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman aku menyampaikan satu hadis, nanti kalau aku lupa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa suruh ngingat apa yang aku sampaikan, terimalah. Yang aku lupa jangan dipaksa. Oh baiklah, kurang lebih bahasanya kayak gitu Pak Ibu. Akhirnya kata Zaid bin Arqam, suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di Khum. Khum itu antara kota Mekah dan Madinah. Saya pun tak ngerti, pokoknya hadisnya kayak gitu Pak Ibu. Setelah Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du, ala ayuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabatku. Fa innama ana basyarun yushiku ayat ya Rasul Rabbi fa ujibu." Aku ini manusia biasa sama seperti dengan kalian, yang sebentar lagi akan memenuhi panggilan Tuhanku, yang sebentar lagi malaikat Israel akan mencabut nyawaku, maka aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kata Nabi, wa ana tarikun fikum saqalaini, aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kalau hadis ini jarang disampaikan Bapak Ibu. Yang sering disampaikan itu 2 pusaka yang tinggalkan oleh Nabi, Al-Quran dan Sunnatullah, Al-Quran dan hadis. Tapi dalam hadis ini enggak. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Ahlul Bait. Kata Nabi, apa pusaka yang pertama? Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yaitu pusaka yang pertama adalah Al-Quran, yang di dalamnya ada petunjuk, yang di dalamnya ada cahaya.
Tapi ingat apa Ibu, Quran ini bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi cahaya buat kita ketika kita mau membacanya, kan kita juga memahami isinya Pak Ibu. Kalau kita tidak memahami isinya, lalu bagaimana mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Dan yakinlah setiap orang yang mengkaji Al-Quran, mendalami isinya, maka akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Walaupun orang non muslim, kalau dia kaji Al-Quran, oh dapat petunjuk apa Ibu. Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara apa? Dengar adiknya baca Al-Quran. Ngapa dapat hidayah? Karena sahabat Umar orang Arab, ngerti artinya Al-Quran. Dr. Yahya Waloni ngapa bisa masuk Islam? Dia baca Al-Quran apa Ibu? Al-Fatihah sampai Anas. Nggak cuman Al-Qurannya saja dibaca, tapi artinya pun juga dibaca. Selesai dia baca Al-Fatihah sampai Anas beserta artinya, beliau beli Quran sebanyak 10 biji dengan penerbit yang berbeda, dengan tahun penerbit yang berbeda. Kemudian dibuka surah Al-Kahfi, ternyata dia baca. Berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi? Dari 10 Quran penerbit yang berbeda ini, semuanya terjemahannya tak ada yang berbeda. Tidurnya kurang lebih 300 tahun. Akhirnya dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Ngapa nggak masuk Islam? Karena mengkaji isi Al-Quran. Jadi banyak orang-orang non muslim ketika mengkaji Al-Quran, mendalami artinya, maka mereka pun mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tapi zaman sekarang yang miris apa Ibu? Banyak kaum muslimin yang tak selesai membaca Al-Quran. Jangankan artinya, Al-Qurannya pun juga enggak selesai apa Ibu. Saya tadi malam miris betul apa Ibu, ngisi Isra Mi'raj di Ujung Batu, tapi agak ke dalam di Rokan. Itu anak-anaknya ada sekitar 30-40, laki-laki perempuan. Ketika saya tanya siapa yang bisa baca Quran, ya Allah ya Rabbi, cuma satu orang apa Ibu, itu yang maju ke depan sebelum ustadznya maju, la ilaha illallah, tapi bisa baca Quran. Kemudian saya tanya sholat enggak? Alhamdulillah, dan semuanya enggak ada yang sholat. Siapa yang bapak maknya enggak sholat? Maju, tunjuk tangan. Saya ustadz. Betul bapaknya enggak sholat? Iya. Kamu malu enggak? Enggak ustadz. Ya salam. Oh ini fakta betul apa Ibu, kejadian miris. Jangankan baca artinya, Qurannya pun enggak selesai. Kalau orang jauh dari Al-Quran, lalu bagaimana mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Jadi pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi yang paling dasar, yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua apa pusakanya? Wa ahlu baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti, yaitu keluargaku, yang disebut dengan ahlul bait. Akhirnya sahabat Usran tanya, siapa yang dimaksud ahli bait? Apakah istri-istri Nabi itu termasuk ahlul bait? Iya, istri-istri Nabi itu termasuk ahlul bait, keluarga Nabi. Kemudian siapa lagi? Yaitu keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, dan juga keluarganya Abbas. Apa tandanya ahlul bait? Kullu haula'i hurrima as-shadaqah. Mereka semuanya tidak menerima sedekah. Jadi keluarga Nabi, keturunan Nabi itu tak nerima sedekah Pak Ibu, tapi hadiah nerima. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Ya cuman perkataan, Nabi ini sedekah buat Nabi, itu nggak diterima. Nabi ini hadiah buat engkau, oh diterima. Jadi bedanya di kata-kata. Yang kedua bedanya, kalau yang namanya hadiah itu nilainya lebih besar. Kan nggak mungkin suami ngasih surprise kepada istrinya ulang tahun, Dek ini ada hadiah dari abang. Apa adanya bang? Ini air mineral. Untuk ketawa istrinya. Namanya hadiah otomatis lebih. Keluarga Nabi tak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Nah itu bedanya. Kemudian ketika pada zaman sekarang, apakah masih ada keluarga Nabi? Oh masih ada Pak Ibu. Itu yang kita sebut dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di Indonesia itu tandanya gampang. Yang dipanggil Habib, dipanggil Sayyid, Syarif, Syarifah, itu bentuk cucu cicit keturunan Nabi Muhammad SAW. Ustadz, tapi ada yang mengatakan kalau keturunan Nabi itu ada yang palsu. Oh ada Pak Ibu. Yang palsu jangan dihormatin, yang dihormatin yang asli. Memang Indonesia ini kalau masalah barang palsu jangan ditanya apa Ibu. Gudangnya barang palsu Indonesia. Beli oli yang palsu ada enggak? Ada. Beli buku yang palsu ada enggak? Ada. Jangankan buku oli, ijazah palsu pun ada Pak Ibu. Kan betul Pak, dokter timnas Indonesia
Yang kemarin ngobatin kiper Indonesia itu Hernando Aristaryadi, Ustaz ngerti lah suka bola Pak Ibu. Itu hampir tak jadi main gara-gara apa? Dokternya ijazahnya palsu dan ijazah palsu-palsu yang lain paham lah Pak Ibu. Ini mohon maaf, jangankan yang yang ijazah palsu pun juga ada yang palsu yang nggak usah dihormatin. Yang dihormati siapa? Yang asli. Memang keturunan Nabi itu masih ada Ustaz sampai sekarang. Oh masih ada. Apa dalilnya? Yang pertama, perkataan Abid Abdullah Al-Haddad, ini saya ambil dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain Ibrahim bin Semit. Kata beliau, la yakhlu wa az-zamanu minal afadili min ali ba'lawi hatta yakhruja al-madi. Yang namanya zaman ini tak akan sepi dari keturunan Nabi sampai keluarnya Imam Mahdi. Jadi keturunan Nabi itu masih ada sampai hari kiamat. Yang kedua, apa dalilnya? Yaitu doanya Nabi ketika menikahkan Ali dengan Fatimah. Apa doanya Nabi? Barakallahu lakuma wa alaikuma. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian baik dalam keadaan senang ataupun susah. Karena mendapatkan doa Nabi, sahabat Ali itu keren. Baik susah ataupun senang tetap taat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sekarang kan tidak sebagiannya. Ketika susah, rajin beribadah. Ketika senang, banyak yang lupa. Kalau zaman dulu siapa contohnya? Sa'labah. Ketika susah, sholat 5 waktu tak tinggal berjamaah. Habis sholat langsung pulang dia. Jadi kalau zaman sekarang ada orang habis sholat langsung keluar, itu mungkin niru Sa'labah dia. Nggak sempat berzikir apa Ibu, mohon maaf. Pulang ke rumah ngapain? Gantian sarungnya dengan istrinya. Ketika susah, sholat jamaah tak tinggal. Kemudian minta doa sama Nabi supaya jadi orang kaya. Pertama Nabi nggak mau doakan, tapi karena dipaksa, akhirnya Nabi mau mendoakan. Betul jadi orang kaya. Lama-lama tinggal sholat berjamaahnya, lama-lama tinggal sholat Jumatnya, ya salam. Jadi zaman sekarang ini kalau ada ketika susah, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin beramal ibadah. Ketika senang dia lupa, berarti yang ditiru itu Sa'labah. Itulah Sa'labah di zaman modern. Sahabat Ali apa bisa taat kepada Allah? Karena didoakan oleh Nabi. Mudah-mudahan engkau mendapatkan keberkahan baik dalam keadaan senang ataupun susah. Wa as'ada jaddakuma, mudah-mudahan kalian membanggakan kakek kalian. Maksudnya membanggakan Nabi Muhammad. Wa akhraja minkuma al-kasira at-thayyibah, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari kalian keturunan yang sangat banyak. Kata sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Ali inilah sungguh banyak keturunan cucu cicit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa demikian? Karena yang berdoa ini Nabi. Kalau Nabi yang berdoa Pak Ibu, kira-kira mustajab enggak? Mustajab. Kalau kita yang berdoa itu masih diragukan Pak Ibu. Bisa mustajab, bisa tidak. Kapan bisa mustajab? Ketika doanya serius. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Itu serius Pak Ibu, insya Allah dikabulkan. Tapi kalau doanya sambil gini, amin, amin, itu nggak akan dikabulkan Pak Ibu. Saya kadang yang nggak kasihan itu kalau doa itu lihat jamaah, kalau diundang untuk entah mendoa, itu pertama ngangkat tangan itu semangat. Apa sebabnya? Di depan ada makanan, ditutup sama koran, itu aminnya tinggi Pak Ibu. Amin, amin. Habis itu korannya terbang kena kipas, nampak lontong, langsung lemes. Amin. Itu nggak ikhlas doanya Pak Ibu. Kalau doa ikhlas itu tak pengaruh dia. Apapun yang terjadi tetap serius memohon kepada Allah. Kalau doanya serius, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari perkataan Habib Abdullah Al-Haddad dan doa Nabi, ini menunjukkan keturunan Nabi itu akan ada sampai hari kiamat. Maka kita dianjurkan untuk memuliakan mereka. Kata Imam Ghazali, nasab itu mulia sebabnya ada 3. Yang pertama, nasab yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nasab yang paling mulia Pak Ibu, tak ada bandingannya. Sampai-sampai kata Hasan Al-Basri, kalau ada keturunan Nabi tapi dia orangnya tak alim, orangnya tak pintar, kemudian ada yang bukan keturunan Nabi tapi orangnya alim, orangnya pintar, kira-kira Pak Ibu mana lebih mulia? Keturunan Nabi orang yang nggak pintar atau bahasa kasarnya jahil, kemudian sama orang yang bukan keturunan Nabi tapi orangnya alim.
Mana yang lebih mulia? Oh, lebih mulia keturunan Nabi. Apa sebabnya? Karena status keturunan Nabi itu tak bisa hilang. Yang namanya anak sampai kapanpun tetap anak. Kalau istri bisa mantan, suami bisa mantan, anak ada nggak mantan? Tak ada, Pak Ibu. Kemudian kalau orang alim itu statusnya nggak selamanya. Hari ini dia tabligh akbar, keren, jamaahnya rame, dihormati orang. Pulang ke rumah naik motor, naik mobil, ternyata belanggar. Kecelakaan, na'udzubillah, nabrak tiang listrik, benjol kepalanya, hilang ingatannya, Pak Ibu. Ketika hilang ingatannya, masih dipanggil orang ustaz enggak? Enggak, Pak Ibu. Apa dipanggil orang? Mungkin nggak tega aja, Pak Ibu. Kita tuh nggak dipanggil orang alim lagi, Pak Ibu. Tapi kalau orang keturunan Nabi, walaupun dia gila, walaupun apa, itu statusnya nggak hilang. Maka ini nasab yang paling mulia. Yang kedua, kapan nasab itu mulia? Ketika nasabnya sampai kepada ulama. Banyak umpamanya, Pak Ibu, ada keturunan dari Buya Hamka, itu nasabnya jadi mulia. Atau syekh yang dari Jawa, keturunan Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang, itu jadi mulia. Makanya di Jawa tuh kalau anak kiai panggil Gus. Itu nggak sembarangan, Pak Ibu. Dulu tuh dipanggil Gus, syaratnya bapaknya kiai punya pondok, anaknya dipanggil Gus. Itu untuk muliakan. Saya dulu sekolah di Banyuwangi, Jawa Timur. Itu Gus-gus tuh yang beda, Pak Ibu. Walaupun sekolahnya kayaknya nggak serius, nanti ending-endingnya tetap jadi orang besar, orang hebat. Gus Dur tuh waktu sekolah di Mesir, apa kata Gus Mus? Kan sekolahnya tak serius sekali. Pergi kuliah, tengok belajarnya udah bisa, dia tinggal pergi nonton bioskop. Tapi pulang, jadi orang hebat, Bapak Ibu. Bahkan kuburannya sekarang itu tak pernah sepi. Kota impaknya buat anak yatim itu setiap bulan nggak kurang dari 100 juta, Pak Ibu. Artinya apa? Dia sudah wafat pun masih bisa nyantuni anak yatim. Lah orang sekarang masih hidup tak pernah nyantuni anak. Itu Gus Dur beda, Pak Ibu. Walaupun ada yang nggak setuju itu silahkan. Tapi keturunan kiai itu beda. Dia dipanggil Gus. Karena memang orang tuanya itu kalau orang Jawa bilang anak itu ditirakatin, betul-betul dimujahadai. Malam di sholat tahajud doakan, dipuasain, dibacakan Al-Fatihah. Maka beda dia. Walaupun nakal-nakal awalnya itu ujung-ujungnya balik. Gus Ikdam siapa yang nggak kenal? Jamaahnya sampai 20.000. Itu kan keren, Bapak Ibu. Kalau datang happy asmara sampai 50.000. Rangking ramenya pengajian, Bapak Ibu. Dulu ketika aku masih sebelum tenar kayak sekarang, viral kayak sekarang, ya sama tukang balapan motor, tukang modifikasi. Tapi ujung-ujungnya sadar. Apa demikian? Ada tirakatnya orang tua, Bapak Ibu. Jadi nasab yang mulia yang kedua itu nasab yang sampai pada ulama. Yang ketiga, kapan nasab itu mulia? Ketika punya orang tua yang soleh, Bapak Ibu. Maka kita dianjurkan untuk menjadi betul-betul orang tua yang soleh. Ketika depan anak, misalkan rajin baca Quran, rajin amal-amal yang lain supaya menjadi pelajaran, kemudian nasab kita juga menjadi mulia. Tapi yang jelas nasab yang paling mulia adalah nasab yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita betul-betul dianjurkan untuk memuliakan mereka. Kalau orang dulu itu betul-betul memuliakan, Pak Ibu. Tapi orang sekarang ini na'udzubillah banyak remeh aja sama keturunan Nabi. Dia bilang lah Habib tuh jualan obat, dia bilang lah Habib palsu, harus dites DNA-nya. La ilaha illallah. Itu orang sekarang, Bapak Ibu. Orang sekelas Ustaz Abdul Somad itu memuliakan keturunan Nabi. Ketika diundang di Aceh bersama Habib Novel Ali Drus, itu beliau tak berani berjalan di depannya Habib Novel, tak berani. Tetap Habib Novel disuruh ke depan, silakan Habib. Itu bentuk menghormatin. Ketika Al-Mukarram Habib Muhammad Rizik Syihab datang ke Indonesia, beliau sambutan, apa pesan beliau? Wahai para pendosa, wahai para penzina, kalau kalian tak bisa memuliakan keturunan Nabi, maka janganlah sampai kalian menyakitin keturunan Nabi. Bagaimana agaknya besok kalau di akhirat kalian ditanya, ngapa kalian menyakitin cucu-cucitku? Kira-kira apa jawabannya? Oh, tak bisa jawab, Pak Ibu. Itu betul-betul diingatkan untuk memuliakan keturunan Nabi. Tapi kalau orang dulu, dahsyat. Betul-betul memuliakan keturunan Nabi. Apa contohnya? Yang pertama, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini salah satu mazhab yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kan mazhabnya 4.
Yang pertama Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu betul-betul soleh apa ibu. Kalau sholat malam apa yang dibaca? Yang dibaca setelah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai An-Nas. Artinya apa? Mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat tahajud. Bapak ibu ada yang kuat khatamkan Quran dalam sholat tahajud? Saya yakin tidak. Saya pun tak kuat Bapak ibu. Tapi entah syekh-syekh kita ini yang udah keluar 40 hari mungkin kuat saya, insya Allah. Ini mohon maaf, tak kuat kita Bapak ibu. Jangankan sampai khatam, seandainya nanti sholat isya diumumkan sama imam kita, Bapak ibu malam ini kita sholat isya sekali-sekali niru Nabi, maka yang dibaca soal Baqarah sampai habis. Rakaat pertama 1,5 juz, rakaat kedua 1,5 juz. Kira-kira Pak ibu jamaahnya ngikut sampai selesai atau pulang duluan? Nggak akan sanggup kita Pak ibu niru ulama terdahulu, nggak akan sanggup Pak ibu niru sholat Nabi. Juga nggak akan sanggup. Imam Ahmad bin Hambal itu keren. Orang mau jadi santri beliau syaratnya satu, malam tak boleh tinggalkan sholat tahajud. Subhanallah. Tapi bayangkan sesoleh Imam Ahmad bin Hambal, ribuan hadis beliau hafal, ternyata beliau juga memuliakan keturunan Nabi. Ketika habis kajian di masjid keluar, sampai di situ ada anak kecil yang termasuk keturunan Nabi. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Tafaddal ya Maulana, silahkan duluan wahai junjunganku. Subhanallah. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal masih memuliakan keturunan Nabi. Apalagi kita nih orang-orang awam, maka muliakan apa ibu. Tapi yang betul-betul asli. Kalau yang palsu ya hormatin sekedar sama manusia, saling menghormati ibu. Tapi keturunan Nabi itu betul-betul muliakan. Kalau kita nggak cocok sama beliau, jangan kita hina apa ibu. Ya cukup jangan diikutin. Pamanjan dukung ini segala macam lah, kita nggak cocoknya nggak usah ikutin. Paling tidak kalau jumpa tetap kita muliakan, kita hormatin karena nasab yang paling mulia. Yang kedua, kisah tentang Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini apa kata beliau? Seandainya lah aku termasuk golongan yang membunuh cucu Nabi. Cucu Nabi Hasan dan Husain itu matinya terbunuh semua Pak Ibu. Satu diracun, yang satu di Karbala. Kata Hasan Al-Basri, seandainya aku masuk pada golongan orang yang membunuh cucu Nabi, kemudian besok di akhirat aku mendapatkan keutamaan karunia dari Allah. Apa keutamaannya? Silahkan engkau pilih surga atau neraka. Apa jawabannya Hasan Al-Basri? Kalau aku disuruh milih surga dan neraka, maka aku akan milih neraka. Apa sebabnya? Tak mungkin aku menyakitin cucu Nabi, kemudian aku pilih masuk surga, jumpa bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi bertanya kepadaku. Kira-kira apa jawabannya? Ya Allah ya Rabbi, begitu lembutnya ulama-ulama terdahulu. Dalam rangka apa? Memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Memang mereka beda Pak Ibu. Dari bentuk fisik itu jauh sama kita. Satu kalau lihat Habib Syekh itu betul-betul keren betul. Badannya besar, hidungnya mancung. Itu baru cucu cicit Nabi. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ada artis yang termasuk keturunan Nabi, Habib Alwi Asegaf. Itu saya senang Bapak Ibu. Seorang artis main film yang kemarin apa itu, Raden Kian Santang. Itu kan keren. Ustaz kau ngerti? Ya saya nih nggak Pak Ibu. Kerennya kayak gini Pak Ibu. Beliau hidup bersama dunia artis, tapi pakai bajunya kan keren, pakai jubah, pakai imamah. Bayangkan jarang orang main film kayak gitu Pak Ibu. Ketika diajak salaman sambukan murim, tak mau salaman, gini aja Pak Ibu. Tak mau bersentuhan. Ketika dideketin, beliau jaga jarak. Ketika ditanya, ngapa lakukan ini? Aku malu kepada kakekku Nabi Muhammad SAW. Itu betul-betul keren Pak Ibu. Kalau saya dulu punya teman, dia tak mau salaman sama perempuan, tapi ditengok-tengok. Kalau jelek dia ginikan, kalau cantik gini. Oh sama aja Pak Ibu. Itu imannya kurang Pak Ibu. Ya Allah Rabbi. Tapi Habib Al-Segaf itu keren Pak Ibu. Perhatikanlah. Sampai sekarang ketika ditanya udah punya pacar, tak punya pacar. Anak masih kecil pada yang ngantri banyak. Itu bedanya. Memang keturunan Nabi itu sama yang bukan, bedanya gini Pak Ibu. Kalau mereka belajar agama itu cepat pahamnya Pak Ibu. Beda dengan kita, udah diulang-ulang pun tetap lupa, apalagi nggak diulang. Ya Allah Rabbi. Tapi jelas orang terdahulu itu betul-betul memuliakan
keturunan Nabi. Kemudian yang terakhir kisahnya, yaitu kisahnya Abdullah bin Mubarak. Ini termasuk ulama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengkaji tasawuf itu enggak asing dengan nama Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau ini punya kebiasaan kalau tahun ini pergi haji, tahun depan enggak pergi haji. Nanti depannya pergi haji, depannya enggak lagi. Kemudian pas mau pergi haji, beliau pergi ke tempat rental onta, tempat jual onta. Kalau zaman sekarang cari tiket lah untuk pergi haji. Belum sampai di tempat rental onta tersebut, di tengah jalan lihat ada seorang perempuan yang sedang mencabut bulu itik yang sudah mati. Ada bebek yang sudah mati, bulunya dicabutin, dibersihkan. Akhirnya ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, "Wahai si fulan, wahai ibu sedang ngapain?" Akhirnya jawaban ibu tersebut, si fulan, engkau jangan tanya sesuatu yang tak ada manfaatnya buat kamu. Akhirnya makin tersentuh hatinya, makin penasaran. Akhirnya dia kejar, dia tanya-tanya. Apa jawaban perempuan tersebut? Aku ini termasuk keturunan Nabi, keturunan Ba'lawi. Suamiku seminggu yang lewat itu telah meninggal dunia, telah wafat. Kemudian aku punya 4 orang anak perempuan, itu sudah 3 hari tidak makan. Aku ngerti ini bebek ini haram karena sudah menjadi bangkai. Bangkai itu hewan yang mati dengan tanpa disembelih. Bangkai yang boleh dimakan cuma 2, satu bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Itu boleh Pak Ibu. Selain itu namanya bangkai itu tak boleh dimakan. Pas lebaran Idul Adha, ada sapinya lari masuk ke sumur kemudian mati. Tak sempat disembelih. Boleh nggak dimakan? Enggak, tapi sayang Ustadz, ya resiko dia. Karena matinya nggak disembelih. Atau Bapak Ibu naik mobil nabrak sapi, mati sapinya. Boleh kita makan? Enggak boleh juga Pak Ibu. Jadi hewan yang mati tanpa disembelih itu namanya bangkai. Solusinya apa? Kalau dia masuk sumur sebelum mati, tusuk pakai tombak, pakai pisau, pokoknya niatnya untuk menyembelih. Itu nanti boleh dimakan. Atau pas nabrak ayam, kita tengok kejet-kejet. Tahu kejet-kejet Bapak Ibu? Kayak mau mati. Wah, apa bahasa Indonesia enggak tahu saya. Kejet-kejet langsung dipotong, itu boleh dimakan. Tapi dalam keadaan darurat, bangkai itu boleh dimakan. Dalam Islam ketika sudah darurat, yang haram pun menjadi halal. Pergi ke hutan, enggak ada yang bisa dimakan, ketemu ular, boleh enggak dimakan? Boleh, tapi cuman sekedar bertahan hidup. Kalau sampai kenyang, haram juga Bapak Ibu. Ini bolehnya sekedar untuk bertahan hidup. Aku ngerti ini bebek ini enggak boleh dimakan bangkai. Tapi karena anak udah 3 hari nggak makan, maka apa yang terjadi kemudian? Sik lagi Pak Ibu ya, dia bersihkan. Akhirnya singkat cerita, kata Abdul Mubarak, yaudah engkau tinggalkan tersebut, ini ada uang 500 dinar, silakan pulang. Akhirnya pulang, maka Abdul Mubarak tak jadi pergi haji. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang pulang haji, beliau mendatangin, kalau kita ya ziarah lah orang pulang haji, minta doa, minta zam-zam. Apa yang terjadi? Ketika dia mendoakan, ternyata Abdullah bin Mubarak juga didoakan. Dia bingung, awak doakan, malah dia juga doakan, mudah-mudahan engkau menjadi haji yang mabrur, engkau juga wahai Abdullah bin Mubarak. Akhirnya dia bingung, pulang dia ke rumah, malam tidur, ketika tidur mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Abdullah bin Mubarak, engkau tak usah heran ngapa orang juga mendoakan engkau. Sebabnya karena engkau memuliakan, memerhatikan keturunanku, maka aku mohon kepada Allah supaya menjadikan malaikat berubah bentuk sepertimu yang membadalkan hajimu sampai hari kiamat. Subhanallah. Gara-gara apa? Memuliakan keturunan Nabi. Mudah-mudahan kita yang hadir jadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba keluarga yang bisa memuliakan keturunan Nabi, syukur-syukur mencintai mereka. Kalau kita cinta mereka, insya Allah bisa di akhirat kita juga berkumpul dengan mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.